Halo rekan traders, kembali lagi di channel Analisa Saham JD. Seperti biasa, pada segmen kali ini kita akan mereview market apa yang sudah terjadi dalam minggu kemarin, dan kemudian kita akan melihat minggu ke depan kemana arah IHSG, serta rekomendasi 3 saham yang bisa kalian jadikan pedoman untuk trading minggu depan. Oke, bagi yang belum berlangganan channel ini, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke. Oke, kita lihat minggu ini IHSG cukup naik luar biasa ya, naik satu minggu ini naik 2,58%. Kita lihat dari Senin sampai Jumat ini hijau terus ya. Nah, ini kita lihat dari Senin sampai Jumat ini hijau terus, kemudian satu minggu ini naik 2,58%. IHSG kita ditutup di level 5053. Berarti udah berada di level 5.000-an. Kalau kita lihat lagi, asing juga jualan nggak banyak ya. Nah, di sini kita lihat asing, kalau kita lihat all market ini 8 triliun, tapi ini kebanyakan terjadi di nego ya. Kebanyakan terjadi nego, sementara yang di regulernya hanya 1,13 triliun. Ya, jadi kita lihat kemarin yang terbesar juga kemarin ada di saham Inco ya, Vale Indonesia, dimana terjadi divestasi dari Vale Kanada ke Inalum. Jadi Inalum membeli kepemilikan Vale Kanada sebesar 20%, nilainya sebesar hampir 5 triliun. Kemudian kita lihat saham-saham yang dibeli oleh asing minggu ini juga nggak terlalu banyak. Ada Roti, ada BCA, BMRI, Unilever, dan Demas. Kemudian yang dijual ini Inco ya. Nah, Inco ini dijual oleh asing dari asing, dibeli oleh pemerintah kita, yaitu Inalum. Nah, ini besarnya 5,58 triliun. Dan sisanya itu Bank BRI dengan Telkom, Semarang dan Hadro. Dan ini juga nilainya masih di bawah 1 triliun. Jadi kalau di total dengan saham-saham yang lain itu ada 1 triliun lebih. Sementara kalau kita lihat dari jumlah pembelian, ini juga udah hampir berimbang ya. Jadi kita lihat sini asing juga tekanan jualnya udah mulai mengendor ya. Udah nggak terlalu signifikan lagi dibandingkan bulan-bulan kemarin, bahkan minggu-minggu kemarin sebelumnya juga. Nah, ini kita lihat apa yang terjadi dalam minggu ini. Nah, ini tadi kita udah bahas, ada divestasi oleh Main ID ya. Main ID ini Inalum ya, dari Inalum ambil 20% saham dari Vale ya, Vale yang di luar negeri. Kemudian salah satu berita yang membuat bursa bergairah yaitu dengan adanya rencana stimulus akan dikucurkan lagi dalam waktu dekat ya. Saat ini masih Parlemen Amerika masih bersidang, masih memutuskan berapa kisaran stimulus yang akan diberikan nantinya. Nah, ini memberikan sentimen positif di bursa global dan regional, otomatis mengangkat bursa kita juga. Nah, kemudian yang lagi hangat adalah Omnibus Law ya. Omnibus Law ini udah disahkan, dan ini sebenarnya berpotensi positif ya bagi perekonomian kita, kemudian juga di bursa kita. Kemudian kemarin ini ada demo, nah itu demo juga kemarin sempat bikin bursa sedikit goncang, tapi masih berhasil ditutup positif, dan demonya juga nggak berlarut berkepanjangan, sehingga hari Jumatnya bursa kita kembali melanjutkan rally
positifnya ditopang oleh pergerakan bursa global. Untuk minggu depan bisa dilihat hari Rabu dan hari Kamis ya, tanggal 14 dan tanggal 15 ada UPS dari BKSL, kemudian HSGR, Count Dividend. Nah ini Bapak Ibu bisa perhatikan, kemudian juga MPPA dengan Bull, ini juga ada RUPS dia, bisa diperhatikan saham-saham ini menjelang RUPS biasanya kalau ada pemberitaan yang positif, biasanya mungkin sahamnya bakal bisa bergerak lagi, apalagi ini BKSL yang udah dipilotkan udah lama di 50, nggak tahu apakah nanti dia bakal lanjut bisa lepas dari 50, kita bakal lihat. Karena kalau kita lihat beberapa saham yang di angka 50 udah mulai bergerak ya, udah mulai bergerak naik. Nah, kita lihat apakah besok giliran BKSL akan naik. Nah, kita bakal lihat nanti menjelang RWPS bisa hari Rabu atau sebelumnya. Nah, untuk IHSG kita lihat IHSG ini kita lihat nih udah masih bergerak dalam zona positif dengan resisten terdekat ini ada di 5200 ya. Jadi IHSG harus bisa mampu menembus 5200 untuk melanjutkan kenaikan dia. Ya, kalau enggak dia bakal turun ke bawah. Nah, ini yang bakal kita waspadai karena IHSG selama seminggu terakhir udah bergerak positif sehingga wajar bakal ada koreksi dulu ya, koreksi wajar. Maka yang di sini jadi support dia adalah di level 5000 sampai 4980. Nah, ini menjadi area support IHSG yang harus diperhatikan, jangan sampai jebol. Jadi kalau jebol, nah ini bisa bahaya, bisa turun lebih dalam lagi. Tapi kalau kita lihat ini masih dalam tren, masih dalam channel ini, maka ini ada peluang untuk melanjutkan kenaikan dia. Selama tidak ada berita-berita negatif yang munculan, maka IHSG mungkin bakal bisa lanjut menuju ke level resisten yang kita tuju. Begitu juga di weekly ya, di chart weekly kita lihat IHSG di sini udah ada full Marubozu ya, full Marubozu bullish. Nah, dengan di sini adalah level dia punya resisten dia di 5100-an. Ya, 5100-an. Kalau ini juga harus bisa tembus dan kita harapkan sampai akhir minggu dia bisa bergerak hijau ke atas. Tapi kalau dia mulai bikin ekor panjang yang di atas, nah itu bakal jadi sinyal yang berbahaya. Jadi kita bakal lihat untuk 1 minggu ke depan apakah IHSG mampu menguat atau hanya menguat di awal-awal minggu aja. Begitu. Berikutnya kita akan bahas 3 saham yang jadi rekomendasi untuk minggu ini. Yang pertama itu adalah Inco. Inco kita lihat di sini ada pola falling wedge. Pola falling wedge ini merupakan sinyal positif ya, sinyal positif untuk saham pembalikan arah menuju bullish. Di sini kita bisa masuk area buy di 3670 sampai 3700 dengan stop loss di 3550 dengan target di 4000. Ya, bahkan kalau kuat dia bisa mencapai 4500 bahkan 5000 untuk jangka panjangnya. Yang kedua itu adalah saham BBRI. Nah, BBRI adalah malah kebalikan dari yang tadi, Inco tadi itu falling wedge, maka BRI ada peluang membentuk namanya rising wedge. Rising wedge ini adalah kebalikan, dimana kalau dia nggak mampu menembus resisten ini, dia bisa bakal turun ke bawah, bakal turun lebih tajam lagi, sehingga di sini bakal lebih hati-hati. Nah, kalau kita lihat IHSG yang ada peluang naik, diharapkan BRI bisa naik dulu, setidaknya menuju ke level 3250 sampai 3300. Nah, waspadai kalau dia jebol 3100 ya, berarti kita bisa pasang stop loss di 3090. Nah, ini harap lakukan disiplin dalam cut loss-nya. Kalau emang udah menyentuh level stop loss-nya, segera cut loss supaya dia tidak turun lebih dalam lagi. Ini untuk BBRI. Kemudian untuk berikutnya saham
WIM ya, Wismilak. Di sini kita lihat ini udah mulai uptrend, ini downtrendnya udah dipatahkan dan sekarang ini udah mulai bermain di area uptrend. Jadi kita bisa masuk dan ada buy di 340 sampai 344 dengan target kalau bisa selanjutnya dia akan naik menuju ke target pertama di 370, target berikutnya di 390 sampai 400. Dan kalau 400 ini di break maka ada peluang untuk lanjut ke 500-an lagi. Batasi kerugian kalau dia bakal turun menuju ke 330. Nah, itu tadi 3 pilihan saham kita buat minggu ini. Semoga rekan-rekan trader semua bisa memanfaatkan momentum yang ada dan memanfaatkan trading untuk minggu ini yang mungkin bakal lebih bergejolak lagi ya dalam minggu-minggu ke depan, sehingga diharapkan tradingnya bisa lebih hati-hati lagi. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini kalau disukai, supaya banyak teman-teman yang lain juga bisa peroleh manfaat dari video ini. Oke, sampai ketemu di edisi podcast selanjutnya. Happy cuan dan sehat selalu.